kami seluruh asatis Sekolah Tahfiz Al-Quran Asanabil Banjarmasin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Takbir! Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, pemirsa TV Sanabil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berada di bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan 1447 Hijriah. Semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala diri kita, ilmu kita, amal kita, rezeki kita, keluarga kita, kampung kita, negeri tercinta Indonesia kita, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, Al-Imamul Ghazali adalah salah satu ulama yang sangat dikenal di kalangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketahui olehmu bahwasanya puasa itu 3 tingkatan. Ada puasa orang awam, ada puasa orang khusus, ada puasa orang yang lebih khusus atau VIP ya. Yang pertama, puasa orang yang awam itu hanya menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat dari berkumpul dengan istri dan lain sebagainya. Maka itulah tingkatan orang awam. Alhamdulillah kalau mereka puasa. Ada sebagian yang kada puasa, tapi mudah-mudahan yang kada puasa bertaubat, kembali kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya puasa ini efeknya bukan hanya untuk kita, tapi untuk masyarakat kita. Sebenarnya di sebuah komunitas Islam, apabila seseorang di zaman bahari itu boleh dia menuntut ke pengadilan jika ternyata ada tetangganya yang tidak sholat, tetangganya yang tidak puasa, dia menuntut. Kenapa? Tuntutannya gara-gara dia bala turun. Gara-gara dia keberkahan dicabut sama Allah Ta'ala. Gara-gara dia seharusnya kampung itu aman, baldatun thayyibatun rabbun ghafur, terhalang dengan adanya bencana dan lain sebagainya. Jadi bahari sampai sedemikian itu dan dibenarkan tuntutannya di pengadilan di zaman bahari. Itu pentingnya sebuah amalan, apalagi sesuatu yang fardu seperti puasa ini, yang keterkaitannya bukan hanya untuk individu tapi untuk masyarakat dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah tingkatan puasanya orang yang khusus, yaitu orang yang menahan pendengarannya, menahan penglihatannya dan lisannya dan tangannya dan kakinya dan seluruh anggota tubuhnya dari berbuat dosa. Ini tingkatan yang lebih baik. Jadi bukan hanya sekedar dia tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul dengan istrinya, tapi dia juga membentuk karakter dalam dirinya yang islami. Dan ini sebenarnya justru yang lebih penting. Jadi semua amalan-amalan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia ini membentuk manusia itu keluar dari dirinya sendiri tanpa harus terpaksa dalam al-akhlaqul karimah, akhlak yang diutus untuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan itu adalah tanda orang-orang yang takwa. Jadi sebenarnya rahasia daripada puasa itu adalah takwa.
tatkala orang itu puasanya diterima oleh Allah, puasanya benar, puasanya bagus, pasti dia membawa kepada pengaruh positif dalam dirinya, dalam kehidupan sehari-harinya. Coba sekarang, di zaman sekarang ini, kenapa kita minim amanah? Ya karena ibadah yang kita lakukan hanya sebagai seremonial saja, sebagai sesuatu yang dianggap rutinitas tanpa kita menilik pengaruh positifnya dalam kejiwaan kita, dalam apa yang kita lakukan sehari-hari. Seorang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala otomatis dia puasa. Karena apa? Melaksanakan perintah Allah. Tapi bukan hanya sekadar itu. Puasanya bukan hanya sekadar puasa orang awam seperti yang saya sebutkan tadi atau Imam Ghazali sebutkan, tapi puasanya lebih kepada puasa khusus, yaitu matanya tidak memandang yang haram, lisannya tidak berkata-kata yang haram. Dan ini sudah disinyalir oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang puasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan dia berkata-kata tidak baik, jangan dia berbuat tidak baik. Kalau ada orang yang mengata-ngatainya, memusuhinya, hendaklah dia mengatakan kepada dirinya, aku ini puasa, jangan dibalas. Jangan membalas cacian dengan cacian, jangan membalas cercahan dengan cercahan. Kita kan sekarang menghadapi dekadensi, kemerosotan moral yang sangat luar biasa, yang sangat miris di media sosial kita. Walaupun kita di luar mungkin biasa-biasa saja, tapi sebenarnya kita tidak dalam keadaan baik, tidak dalam keadaan biasa-biasa saja. Kita dalam keadaan kehancuran moral yang sangat dalam medsos kita. Semuanya pada ujaran kebencian, semuanya pada mencaci, semuanya pada memaki, semuanya pada membahas sesuatu yang seharusnya ilmiah bukan lagi ilmiah dan lain sebagainya. Ini kan sangat miris sekali yang kita hadapi. Kenapa? Karena tidak memahami rahasia dari sebuah ibadah, dari sebuah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan berapa banyak orang yang puasanya dia nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Artinya kan kosong. Puasa itu tidak berisi. Begitu pula dikiaskan, diikutkan dengan keadaan seperti ini seluruh ibadat. Zikir, kadang kan ada yang zikirnya kosong, cuma lantunan la ilaha illallah, lantunan salawat, tapi sebenarnya kosong. Tidak ada adab di dalamnya, tidak ada akhlak. Dijadikan hal-hal itu untuk komersil saja. Dijadikan hal-hal itu untuk sekedar mengumpulkan dunia, popularitas. Yang saya sebut sekarang ini ada satu aliran namanya viralisme, yaitu aliran yang suka nyari viral dan lain sebagainya. Ini kan cuma itu saja yang dikejar sama mereka, bobotnya tidak ada, bahkan menimbulkan kegaduhan, menimbulkan keresahan, tidak peduli, yang penting dia jadi seorang yang dikenal. Dan naudzubillah, ini sama seperti kata para ulama sebelumnya, kalau ente mau terkenal, bul ala zamlam tu'raf, kamihi sumur Zamzam, terkenal kamu seluruh dunia orang mengenal kamu, ya kan, kamu adalah satu-satunya orang yang mengamihi sumur Zamzam. Kemudian mungkin sampai dari generasi setelahnya udah mati masih disebut sama orang, terkenal sekali itu orang kalau ada. Naudzubillah. Jadi saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, mari kita jadikan puasa ini betul-betul mempunyai ruh di dalam diri kita, dalam masyarakat kita, dalam keluarga kita, dalam rumah kita, dalam amalan kita, dan begitu seterusnya. Yang ketiga adalah puasanya orang yang lebih khusus. Ini tingkatnya para nabi, para ulama-ulama yang siddiqin, para orang-orang yang dekat dengan Allah. Walaupun kita tidak bisa menentukan ini orang dekat apa enggak, tidak bisa menentukan ini orang siddiq, itu enggak bisa, karena itu sesuatu yang samar. Cuma tanda-tanda itu ada. Di antaranya tanda-tandanya adalah kalau mereka puasa itu, puasanya mereka itu adalah puasa dari mengingat selain Allah. Puasa itu kan artinya al-imsak. Al-imsak itu artinya adalah menahan diri. Menahan diri dari makan, minum, dan syahwat. Itu adalah puasanya orang awam. Sampai begitu saja. Tapi matanya tetap jelalatan ke sana kemari. Kemudian tangannya tetap melakukan hal-hal yang tidak baik dan lain sebagainya. Puasanya orang yang khusus. Matanya dijaga. Menahan diri dari melihat yang tidak baik. Dan ini ternyata puasa itu berpengaruh bagi diri mereka bukan hanya di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan saja nanti takwanya bulan Ramadan saja, enggak kan?
Tapi dimulai di bulan Ramadan boleh, artinya dimulai sekarang untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya bulan Ramadan itu adalah sebuah momentum, sebuah keadaan di mana begitu banyaknya rahmat Allah, begitu membanjirnya ampunan Allah, begitu meluasnya pembebasan Allah dari hamba-hamba yang seharusnya masuk neraka dan jadi masuk neraka. Itkun minan nar. Awaluhu rahmah, pertama kali 10 pertama rahmah. Nah, itu jangan kita artikan hanya rahmah dari Allah, kita pun harus bersifat rahmah. Bukankah dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang sayang kepada orang-orang di sekitarnya akan dicintai oleh Allah yang maha kaya, yang maha sayang, yang ada di atas sana. Ya, pembahasan seperti ini akan panjang karena ada kalimat di atas itu nanti lagi babnya lain lagi, itu bab ahadisus sifat wadat. Kita tidak bahas masalah itu. Yang penting ar-Rahman yarhamuhumur rahman, ar-Rahimun yarhamur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ini adalah namanya hadis musalsal bil awwaliyah. Jadi biasanya para ulama kalau baru ketemu gitu, mereka saling meriwayatkan hadis ini. Jadi yang satu menyebutkan hadis ini dari gurunya sampai kepada Nabi Muhammad, yang satu juga dari gurunya sampai kepada Nabi Muhammad. Itu adalah tradisi yang disebut dengan at-tadwij, yaitu saring meriwayatkan satu sama lain hadis. Nah, hadis yang diriwayatkan pertama biasanya adalah ini, yang hadis musalsal bil awwaliyah ini yang namanya Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang kasih sayang akan dikasih oleh Allah yang maha kasih sayang. Berbuat kasih sayanglah kalian di muka bumi, pasti akan mengasihi kepada kalian yang di atas langit. Maka alhamdulillah, pertama kali daripada 10 pertama bulan Ramadan adalah rahmah, itu kita jadikan sebagai rahmah di antara kita. Jadi supaya kita saling sayang. Tidak ada niat tidak baik. Innamal a'malu binniyat. Semua kerjaan kita itu, baik kerjaan duniawiyah, kerjaan ukhrawiyah, baik urusan bisnis atau urusan ibadah atau urusan silaturahmi atau urusan berteman, jangan ada niat tidak baik. Itu makna awal hadis yang ada dalam hadis Imamul Bukhari, diletakkan pertama oleh Imamul Bukhari karena itu adalah puncak, itu adalah inti dari semua amalan kita. Kalau kita niatnya baik, insya Allah semuanya akan jadi baik. Lebih baik kita dalam keadaan sakit tapi kita amanah, dibandingkan kita jaya tapi amanah kita hancur. Suatu saat orang yang amanahnya tidak ada ini tidak dipercaya sama orang, akhirnya bisnisnya akan sulit, kemudian bisnisnya akan terhalang dan lain sebagainya. Itulah yang kenapa Allah menjadikan Al-Quran ini sebagai penata, sebagai pengatur bagi seluruh umat. Hakikatnya Al-Quran itu lebih dahulu daripada kitab-kitab yang lain, sedangkan kenyataannya dalam kehidupan dunia memang Zabur lebih dulu diturunkan karena di zaman Nabi Allah Daud. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri anna arda yarisuha ibadiyas salihun. Kami telah menulis di dalam kitab Zabur setelah Al-Quran. Jadi Allah menentukan Al-Quran terlebih dahulu, baru menentukan kepada Zabur. Tapi kenapa? Di sini rahasianya apa? Rahasia Al-Quran di situ Allah menyebutkan tentang hal-hal duniawiyah, menyebutkan tentang kekayaan dunia, menyebutkan tentang kekuasaan yang berhubungan dengan Nabi Daud, karena Nabi Daud adalah seorang penguasa dan orang yang sangat kaya di zamannya. Dan di samping itu anak beliau juga adalah raja yang paling kaya dan raja yang paling berkuasa. Ditulis sama Allah Ta'ala dalam Zabur bahwasanya bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang yang saleh. Seakan-akan Allah memberi isyarat bahwasanya jika kamu ingin sukses duniamu, kemudian kekuasaanmu kalau kamu seorang pejabat, kemudian hartamu kalau seorang pebisnis, dan apa saja, itu adalah kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Allah, kembali kepada apa yang disuratkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi puasa yang
paling istimewa adalah puasa seseorang hamba yang tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat, dalam istilah tasawuf, istilah tauhid namanya ilmul fana, ilmul baqa, ilmul jama', dan itu dimiliki oleh mereka-mereka yang sangat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara otomatis kalau mereka tidak pernah lupa kepada Allah, mereka melakukan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan puasa kita setiap tahunnya meningkat dari puasa yang tahap 1, kedua, dan seterusnya ketiga insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.